Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pesan terakhir Presiden Soekarno. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Soekarno merupakan tokoh perjuangan yang berperan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Bersama Muhammad Hatta, Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Begitu pentingnya kedua tokoh bangsa ini. Namun, kisah Soekarno-Hatta di penghujung hayatnya tidak seindah jasa-jasanya untuk kemerdekaan Indonesia. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot-Subroto menjadi saksi bisu detik-detik terakhir kehidupan sang proklamator. Sang proklamator yang biasa dipanggil Bung Karno wafat tanpa penghargaan dan penghormatan dari bangsanya. Bertahun-tahun sebelum itu, saat Jenderal Soeharto menahannya di Wisma Yaso, Soekarno diasingkan dari rakyat yang dicintainya. Bahkan, keluarganya pun dipersulit untuk menjenguknya. Soekarno wafat di ruangan perawatan RSPAD Gatot-Subroto pada Minggu 21 Juni 1970 pukul 7:17 waktu Indonesia Barat. Ia mengidap komplikasi ginjal, gagal jantung, sesak nafas, dan rematik. Sebelumnya Bung Karno diculik dan dilarang menginjakan kaki di Jakarta. Soekarno tinggal di Istana Bogor, kemudian pindah ke Istana Batu Tulis. Di dalam buku lain yang berjudul Insinyur Soekarno, karya Wahyudi Jaja, tertulis bahwa sakit yang diderita Soekarno sejak Agustus 1965 semakin parah. Soekarno kemudian memohon kepada Soeharto agar diizinkan kembali ke Jakarta melalui putrinya Rahmawati. Setelah mendapat izin dari Soeharto, Bung Karno akhirnya pindah ke Wisma Yaso atau sekarang Museum Santa Mandala dengan status tahanan. Pengamanan terhadap sang proklamator diperketat, alat sadap dipasang di setiap sudut rumah, dan tidak ada seorang pun yang boleh menjenguknya, tanpa kecuali semua keluarganya. Guntur Soekarno Putra harus memikul tanggung jawab yang besar ketika bapaknya Presiden Soekarno meninggal dunia. Guntur Soekarno Putra tidak hanya harus menjadi pengganti peran ayah bagi adik-adiknya, tetapi juga siap menjalankan peran sebagai anak Bung Karno tertua. Selama menjadi putra Bung Karno, banyak pesan yang telah dibenamkan Bung Karno di otak dan di hati Guntur. Pada buku yang ditulis oleh Guntur, yaitu Bung Karno, Bapakku, Kawanku, dan Guruku, diceritakan pesan terakhir tentang Bung Karno. Setelah itu, tidak ada pesan lagi hingga ayahnya meninggal dunia pada 21 Juni 1970. Inilah pesan terakhir Bung Karno kepada Guntur. Engkau adalah anak sulung putra Fajar, sebab bapakmu dilahirkan pada waktu Fajar menyingsing. Fajar 6 Juni yang sedang merekah di ujung timur, dan engkau yang lahir di tahun keberanian juga menjelang Fajar, tanggal 3 November. Pada saat itu, Moni, kekuasaan Jepang semakin suram sinarnya. Seperti halnya bapakmu, engkau pun pantas menyambut terbitnya matahari. Jadilah manusia yang pantas menyambut terbitnya matahari. Ingat, yang pantas menyambut terbitnya matahari itu hanya manusia-manusia abadi Tuhan, manusia-manusia yang manfaat. Karena itu jangan cengeng. Buktikan kepada setiap orang yang menatapmu
bahwa engkau memang pantas menjadi anak sulung Bung Karno. Ucap Bung Karno. Rosodaras dalam buku yang berjudul Total Bung Karno menuliskan ekspresi sikap Guntur pasca meninggalnya Bung Karno baginya adalah sikap terbaik, termasuk jika akhirnya ia memilih untuk tidak terjun ke gelanggang politik. Akan tetapi, dengan sikapnya itulah kemudian ia dan adik-adiknya relatif bisa bertahan hidup di rezim Soeharto, sebuah rezim yang telah menggulingkan bapaknya. Tidak hanya dilengsarkan dari jabatannya, tetapi juga dikukung di Wisma Yaso, tanpa bacaan, tanpa teman, dan tanpa keluarga. Cerita sejarah Indonesia tentu akan berbeda seandainya Guntur mengambil alih jalan politik dan melakukan perlawanan balik terhadap rezim Soekarno. Jalannya sejarah bisa menjadi beda. Soekarno sekarat pada 16 Juni 1970. Ia dilarikan dari Wisma Yaso dan ditempatkan dalam sepetak kamar dengan penjagaan berlapis di lorong rumah sakit. Kondisi Bung Karno semakin buruk setiap harinya. Kesadarannya pun menurun. Pada Sabtu 20 Juni 1970, pukul 20:30 waktu Indonesia Barat, dan mengalami koma keesokan harinya. Dr. Mahar Marjono kemudian menghubungi anak-anak sang putra Fajar dan menyuruh mereka datang. Tampak Guntur, Megawati, Sukmawati, Guru, dan Rahmawati hadir di rumah sakit pada hari Minggu 21 Juni 1970 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, Dr. Mahar membuka pintu kamar sang proklamator. Anak-anaknya langsung menyerbu masuk ke ruang perawatan dan memberondong Mahar dengan pertanyaan. Namun, Mahar tidak menjawab sedikit pun. Ia hanya menggelengkan kepala. Pukul 7 lewat, perawat yang bertugas mulai mencabut selang makanan dan alat bantu pernapasan dari tubuh Soekarno. Anak-anak Soekarno kemudian mengucap takbir. Melihat kondisi sang ayah, Megawati membisikkan kalimat syahadat ke telinga ayahnya. Namun, sebelum kalimat itu selesai, Soekarno mengucap nama sang pencipta. Allah, Allah. Bisik Soekarno pelan seiring hembusan nafas terakhirnya. Terdengar suara tangis pecah di ruangan kamar Soekarno pada pukul 7:07 waktu Indonesia Barat. Sang proklamator telah menghadap sang pencipta dan berakhirlah tugasnya sebagai penyambung lidah rakyat.